listeners Bingkai Karya, balik lagi sama aku Bulan. Dan di sesi Bingkai Music ini pastinya aku akan ngobrol banyak sama salah satu musisi yang baru saja mengeluarkan sebuah karyanya. Dan spesial kali ini aku bersama dengan Miral G Edit. Hai Miral. Halo semuanya, halo listeners. Aku Miral G Edit, seorang remaja yang mengekspresikan dunianya lewat musik. Oh cute perkenalan ini. Kamu dapat konsep itu dari mana? Soalnya kayak lagu-laguku tuh lebih ke tentang pengalaman atau kejadian yang aku alami sendiri gitu, lebih seputar kehidupanku atau juga kadang-kadang ada juga beberapa tuh yang tentang cerita dari teman-teman gitu. Oh, termasuk juga ini tak biasa ya. Iya, betul. Congratulations, Mirel. Akhirnya aku dan juga listeners bisa dengerin ya. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal lagu, ini bukan lagu pertama ya, listeners. Ada beberapa karya yang udah juga dirilis dan kita juga bisa dengerin gitu. Tapi buat lagu ini Mirel, apakah rasa deg-dikduk itu, rasa nano-nano itu masih kamu rasain? Kan misalnya mungkin besoknya rilis nih, aduh malam ini pikiran, aduh gimana ya. Ada nggak gitu-gitu ya? Lagu yang kali ini jujur memang rada deg-degan sih, kayak Karena? khawatir bakal diterima dengan seperti apa yang aku pengen gitu kan ya. Soalnya lagunya nih sedikit beda dari lagu-lagu yang biasanya aku keluarin juga. Oke. Jadi lagu ini lebih kayak dreamy pop. Jadi dia juga kayak dia tuh juga ada mengandung unsur alam. Terus kan itu nggak biasanya ada di dalam lagu kan ya. Jadi kayak unsur alam, misal kayak di dalam lirik ada interpretasi seperti suara jatuhnya daun ke rumput, itu maksudnya kayak rasa bimbang yang sering aku rasain gitu lah. Terus juga ada guyuran hujan, maksudnya kayak sedih gitu kan ya. Terus juga nada-nadanya tuh kayak angin gitu. Terus juga ada suara-suara burung gitu ya. Oke. Nanti kita akan bahas banyak soal lagu itu, tapi kita keep dulu ya buat listeners, karena di sini aku juga penasaran banget bicara soal perjalanan seorang Mirel ini gimana sih? Karena yang aku tahu Mirel kecil dengan baju Hello Kitty-nya yang sedang lari-lari pakai poni, sekarang sudah segede ini dengan karya-karyanya dan pada akhirnya memilih musik untuk karirnya. Nah, itu gimana ceritanya? Termasuk yang aku tadi spill ya, itu momen apa sih? Pakai baju Hello Kitty. Ingat kan kamu? Ingat. Jadi yang pas itu betulnya aku lagi main sama sepupuku, terus kayak di record. Terus pas itu aku lagi zaman-zamannya jutek gitu kan ya. Zaman-zamannya kayak bukan aku yang ngomong ya, ini yang ngomong Mira sendiri. Jangan record aku gitu. Zaman-zamannya begitu. Jadi sebetulnya seumuran mungkin beberapa tahun setelah itu ya, kayak sekitar umur 5, itu aku baru pertama kali dikenalin ke musik itu lewat mama. Jadi mama ngajak gitu kan, ayo Mirel les piano bareng sama teman-teman. Terus ya awal-awal mungkin memang rada kayak masih kecil ya, jadi maunya cuman having fun gitu. Tapi kayak ternyata setelah bisa perform bareng teman-teman, terus juga ikut lomba bareng teman-teman, suka juga ya sama maksudnya kayak main grup gitu atau main piano. Jadi ya setelah itu ditekunin lanjut ke piano privat, terus baru lanjut nyanyi vokal. Soalnya pas itu aku juga sempet kayak volunteer gitu di kayak non-profit performance di depannya pejuang kanker. Nah itu pas itu aku benar-benar kayak ngerasain ternyata enak juga ya, maksudnya kayak seneng juga ya aku bisa tampil di depan orang-orang. Terus juga kan di sana ada beberapa pejuang kanker tuh yang aku kenal. Jadi kayak seneng juga ya lihat mereka senyum gitu. Terus baru aku lanjut ke biola sama gitar pas pandemi gitu. Oh, oke. Itu ya sekilas ya cerita sampai akhirnya kamu bisa jatuh cinta. Termasuk aku mau ngingetin juga From the First Time. Ingat gak? Ya kamu pakai baju Elsa itu loh, Say. Oh iya betul. Itu umur berapa sih? Itu cover pertamaku bener. Oh serius? Iya, itu cover paling pertama. Aduh, cringe banget. Kalian kalau penasaran bisa nonton di itu masih ada nggak? Aku lupa, tapi harusnya palingan masih ada ya. Di YouTube soalnya kamu kayak kan aku bener-bener simpen itu, aku suka banget. Soalnya kan tuh kayak bener-bener pertama. Jadi kayak memorable banget. Itu umur berapa sih? Itu umur 5. Umur 5 ya? Iya. Wow. Pas pertengahan kayak liburan mau naik SD kalau nggak salah.
Itu siapa yang ngide? Mama Itu, atau jadi kayak mama sama sepupunya, uncleku, Oke. itu kan juga seneng musik nih. Uncleku juga seneng musik. Jadi dia kayak ngajak, ayo yuk kita buat cover gitu. Jadi aku kan pasti tuh ya bingung, apa nih cover, tapi ya sudah pakai kostum ya seneng kan. Iya, pakai Jadi kostum aku loh dia. nari-nari gitu. Aduh, cute banget ya. Sampai akhirnya aku ngeliat kamu juga main biola juga. Aku malah mikirnya kamu main biola dulu, bukan gitar. Oh tapi iya? tapi ini ya, gitar dulu ya. Bukan, memang biola dulu sih. Biola dulu. Memang biola dulu. Gitar tuh otodidak pas COVID. Oke. Dan di lagu ini pun sebenarnya kan kamu juga nulis ya. Iya. Nah, berarti selain kamu belajar musik, kamu juga menyanyi, kamu juga nulis lagu ya, Mirel ya. Betul. Ngomongin soal nulis, berarti kamu sejak kapan nulis lagunya? Kalau yang formal maksudnya kayak yang aku rilis itu pertama kali pas zaman pandemi. Jadi sekitar lumayan bisa dibilang rada tengah ke akhir pandemi gitu ya. Pas aku 21. 21. Oke. Iya, pas aku 2022 apa 2021? Aku lupa. Pandemi kapan sih? 2022 2022 nggak guys? 2022 ya? 2020 tapi kayaknya aku pas 2022-nya deh. Jadi pas itu tuh aku rilis lagu pertamaku itu tentang kayak kan pas naik ke SMP tuh banyak teman-teman yang pindah. Terus kan lagi zaman COVID. Jadi nggak bisa ketemu. Lewat lagunya tuh aku pengen kasih tahu ke teman-teman kalau kayak apa ya, pengen ketemu gitu loh sekali aja. Sebelumnya kita bener-bener pindah SMP kan jadi lost contact nih gitu. Ini yang Brighter Days? Brighter Days, betul. Oh, itu juga kamu sendiri yang nulis ya? Iya. Itu berarti keempat lagunya sih. Oh, itu masuk EP? Belum. Bukan. Oke, 2022 itu kan ada Brighter Days. Ini soal cerita hidup gitu ya? Iya, betul. Tentang pertemanan sih. Oh gitu. Waktu itu, ini kita belum ke lagu baru kamu, aku penasaran. Yang lagu ini itu berarti inspirasi kamu dari temen ya? Betul, kayak dari perasaanku tentang maksudnya terpisah dengan teman-teman gitu loh. Oke. Terus di tahun berikutnya 2023 itu kamu juga sempat ngeluarin Am I Invited? Betul. Iya kan? Ya. Itu juga kamu sendiri yang nulis? Betul. Yang Am I Invited tuh juga aku sendiri yang nulis, tapi yang itu yang tentang toxic friendship yang dari ceritanya temen. Jadi bukan aku yang ngalamin sendiri. Oh, berarti kamu tipikal yang kayak ini ya, tempat curhat semua orang ya. Mirel, aku butuh waktu, kamu bisa nggak gitu kali ya. Tapi berkat cerita dari teman-teman ini juga pada akhirnya jadi sebuah karya gitu ya, Mirel. Oke. Nah, kita langsung aja ke Tak Biasa ya. Ini Tak Biasa. Nah, itu kan aku juga ngelihat katanya lagu ini itu gara-gara toko donat. Betul. Coba ceritain itu gimana? Coba kok bisa? Jadi aku ceritain dikit ya. Itu kan lagi jalan-jalan nih. Terus ada toko donat yang lagi viral kayak masuk FYP gitu. Katanya enak, ya sudah aku kan pengen nyobain donat, pengen makan, suka makan. Terus ya aku inisiatif datang lebih awal, soalnya kan katanya rame. Ya sudah, terus pas datang aku tanya orangnya, kata orangnya, "Loh Dek, nggak salah, ini masih 1,5 jam lagi lo baru buka." Ternyata aku terlalu bersemangat, terlalu pagi. Terus ya aku kayak tanya orangnya, boleh nggak ya mungkin aku beli dulu dikit gitu, soalnya kan maksudnya udah sampai. Terus juga ada beberapa sudah jadi sebelumnya, cuman katanya dia nggak boleh, ya sudah. Terus aku kayak mikir-mikir apa, aku pergi dulu ya kemana gitu, ya sudahlah. Terus aku pergi, pas mau jalan gini ternyata hujan deras, kayak bener-bener tiba-tiba hujan di tengah siang yang sangat-sangat terang begitu, tiba-tiba hujan gitu. Jadi ya sudah, moodnya mulai turun, terus kayak mulai merenung. Bete ya perempuan, aku juga merasakan. Oke, lanjut Neng. Bete maksudnya kayak, loh ternyata rencana liburanku kok jadi berhamburan begini kan. Jadi ya sudah, terus setelah makan, yang pas itu, benernya pas itu dari sana aku tulis yang bagian kuyuran hujan dan ku terpaku di laguku. Bait yang ketiganya itu ya. Bait itu tuh sangat terinspirasi sama yang kejadian itu. Nah, tapi twistnya untungnya maksudnya kayak ada
baiknya juga ya dari terjebak di hujan. Soalnya pas aku nyari minum setelah makan donat, itu ramenya di tempat minum. Terus kayak malah di sana. Terus ternyata kayak ada live performance. Terus pas aku seneng banget sama penyanyi, sama maksudnya lagu-lagu yang dibawain sama penyanyinya di sana. Jadi ya dari sana aku tulis yang bagian lihat langit yang membiru. Maksudnya kayak ternyata ada juga terang setelah masa kelamku gitu. Oh, itu maknanya. Begitu. Oke, wow. Bener ya, ternyata segala inspirasi ketika kita mau berkarya itu datanya tuh kadang nggak tentu gitu loh, dan waktunya tuh nggak bisa ditebak. Betul. Termasuk lagu ini, kayak Iya. kita kecewa di sebuah keadaan. Ini kalau aku mungkin uring-uringan bikin status bete gitu, ini enggak, jadinya lagu guys. Bedanya kalau sama aku gitu ya. Oke. Nah, balik lagi sama yang tadi sempat kamu spill di awal, Mirel, yang soal lagu ini kan sebenarnya juga ada perpaduan gitu ya, yang membuatku, jujur ya, aku baru ini menemukan sebuah lagu yang itu tuh di dalamnya ada unsur-unsur alam gitu, ada bicara soal hujan, bicara soal langit gitu ya. Wah, ini kepikirannya tuh kok bisa gitu. Kadang kan kita ya udah mungkin ada piano, ada gitar gitu-gitu gitu loh. Dan kamu kepikiran buat kesana itu gimana? Soalnya akhir-akhir ini itu aku ngerasa gimana ya, alam tuh bisa menjadi sebuah tempat untuk aku tuh benar-benar kayak tenang, terus bisa ya kayak damai gitu, terus sambil refleksi diri, sambil merenung tentang kehidupan gitu tuh enak banget lah gitu, bisa nenangin banget. Apalagi ini aku buatnya dreamy pop kan ya, jadi kayak seperti mimpi. Setiap orang kan pasti bermimpi bisa memiliki hidup yang kayak tenang, damai. Iya. Nah, salah satunya lewat alam gitu, kayak lagi piknik. Iya benar, termasuk juga di lirik videonya itu kan kamu pakai konsep yang kamu pilih, pakai dress putih di sana, dan di depannya itu kayak ada sungai mengalir ya. Wah, enak banget. Itu di mana sih spotnya, boleh dipilih nggak sih? Surabaya itu, ya? Iya, di Surabaya Barat. Kayak aku pun nggak expect bakal ketemu hidden gem seperti itu di tempat yang aku, maksudnya kan aku selalu ada di Surabaya Barat dari kecil, tapi kayak nggak expect banget gitu, baru tahu pas umurnya udah segini. Jadi itu di lapangan golf, di dalamnya, kayak di dalamnya lapangan golf. Itu apa ya? Aku mikirnya enggak sih, ini kayaknya di luar deh. Masa kayak di luar Indonesia gitu. Ternyata enggak ya, Say. Melokal. Melokal ya. Cuman karena emang yang ambil angle ini juga orangnya pinter, jadi vibe-nya beda gitu. Nah, balik lagi ke lagu kamu ya. Berarti di sini itu sebenarnya apa sih yang pengen banget kamu sampein? Apakah kamu ingin apa ya, mencampur adukan rasa-rasa yang ada antara bahagia, sedih dan lain itu, atau apa sebenarnya? Lewat lagu ini tuh aku pengen kasih tahu para pendengar, maksudnya kayak apa ya, kita itu harus tetap semangat. Memang hidup pasti ada yang di atas, ada di bawah gitu kan, seperti mood di atas dan di bawah. Cuman nggak berarti ya akan berakhir begitu. Soalnya menurutku hidup itu akan selalu berakhir dengan indah. Jadi kalau memang belum indah ya berarti belum berakhir begitu. Oh my God, Mirel. Kaget dia, maksudnya kayak aku yang si tua ini itu, wah kamu wise sih, maksudnya dengan apa, menemukan satu prinsip itu ajaib gitu loh, kayak sesuatu yang bisa ngingetin kita ketika kita lagi di bawah. Karena bener yang kamu sampein, kita sebagai manusia nggak mungkin dong di atas terus gantian kali gitu kan. Tapi apa sih yang bikin kamu mungkin bisa menjadi pribadi yang seperti itu, yang kayak memandang mungkin wah kok gini ya, tapi jadinya nggak gitu. Kamu bisa wah ini bisa nih bikin aku lebih baik gitu. Apa yang bikin kamu seperti itu? Apakah karena orang tua kamu atau apa? Soalnya apa ya, aku sendiri memang kadang-kadang bisa juga ngerasain, maksudnya insecure, terus kadang-kadang juga bingung ini yang aku mau gitu kan. Terus aku ini tipe itu ya. Iya, aku tipe orangnya tuh yang kayak overthinking. Jadi misal aku 2 tahun lalu pernah salah gini, itu aku bisa ingat sampai sekarang, tidur gini bisa ingat gitu. Jadi memang tipe-tipe yang overthinking, sering bingung-bingung sendiri gitu. Maksudnya nggak sesulit itu, tapi kadang-kadang tuh aku pikirnya sampai kayak dalam banget. Terus aku juga sering berimajinasi, maksudnya kayak kira-kira orang lain tuh
gimana ya mereka berpikirnya tuh bagaimana ya, point of view mereka gimana gitu. Pandangan orang gitu ya yang kamu Iya. ketakutan itu. Aku sering, maksudnya kayak sering kira-kira mereka tuh ngerasain gimana. Misal kayak dalam lagu-lagu itu aku juga nyoba pikirin apa mungkin mereka juga merasa begini gitu. Oh, sampai segitunya Iya. ya. Karena emang di umur-umur Miral termasuk aku yang pernah ada di umur itu, aku ngerasain yang apa ya namanya quarter life crisis gitu loh. Aku bingung mau ngapain, apalagi ngelihat temen-temenku mungkin ya dengan pencapaian-pencapaiannya akhirnya ada rasa insecurity itu dan akhirnya bikin kita semakin down. Nah, iya kan? Iya, Miral, betul. kamu ada pernah di kayak Sering, gitu kan? sering Gimana sih cara kita bisa meriliskan rasa supaya kita bisa lebih lega lagi dan oke, let go, kita fokus jalan kita. Buat para listener yang mungkin lagi sedih atau lagi down at a low point gitu ya, kalian tetaplah semangat. Maksudnya percaya kalau hidup itu pasti akan ada baiknya. Seperti hujan, Ya. mau sederas apapun hujannya, itu pasti akan reda. Nggak mungkin hujan terus kan ya. Kayak sekarang kan di Malang sudah nggak hujan. Iya, benar. Ya kan. Terus jangan lupa dengerin lagunya. Ini tak Betul. biasa, itu juga bisa bantu. Iya, karena dengan begitu kayak kita ngerasa ditemenin jadinya Iya, ya sama betul. lagu ini. Oke, Miral, ini kalau ngelihat diksi-diksi kamu ya di lagu ini itu, wah kamu anaknya ini ya puitis ya. Masa Kak? Karena coba deh di sini suara jatuhnya daun ke rumput terdengar jauh berbisik sendu itu kayak wah. Diksi ini tuh jarang, mungkin kalau aku ya udah ngomong pakai bahasa biasa gitu ya. Ini tuh ada satu hal yang sebenarnya orang-orang kalau pengen tahu ya udah coba didalami di situ maknanya apa gitu kan jatuhnya. Betul. Oke, tapi kamu emang setiap harinya juga ada baca gitu nggak sih, Mira? Aku sering sih lihat, maksudnya kayak gini. Salah satu inspirasinya juga dari puisi-puisi orang atau dari cerita-cerita yang aku baca gitu di sosial media. Soalnya kan juga perlu inspirasi nih orang-orang. Kira-kira bakal relate nggak ya sama yang aku ngerasain gitu. Oke. Nah, Miral, ini kalau sampai saat ini ya, aku ngelihat kamu yang masih struggling dengan karya-karya kamu ya. Ini balik lagi karena aku juga penasaran dengan semangat kamu, dengan kamu yang umur segini udah punya prinsip seperti itu gitu. Sebenarnya siapa sih support system kamu sampai detik ini? Sejauh ini mama, papa, sama keluarga, teman-teman juga sih. Bantu banyak banget. Untungnya bisa apa ya, aku bisa nyalurin perasaanku sama pikiranku juga dengan baik, maksudnya lewat lagu ini, terus juga bisa diterima dengan baik untungnya gitu. Jadi ya begitu. Oke, berarti sebenarnya kita sebagai manusia yang punya rasa-rasa itu kamu bisa menuangkan kemudian Iya. bersama dengan orang-orang yang support Iya, ini, betul. jadilah karya-karya ini. Dan kita akan selalu menunggu untuk karya-karya kamu selanjutnya. Wah. Tapi BTW boleh lah bocoran, ini kan udah 2024 terakhir ya, Say. Akhir-akhir ya. Habis ini kan 2025 ya, barangkali ada sesuatu yang bisa dibocorkan. Ada apa nih yang udah disiapin? Jadi Atau- untuk Ini Tak Biasa bakal jadi first single dari EP yang bakal keluar tahun depan. Oh, EP nih. EP. Oke, 2025. Betul. Kira-kira awal-awal tahun nanti atau pertengahan atau akhir? Pertengahan mungkin ya, masih belum pasti sih kalau tanggalnya. Oke ya udahlah ya. Kita tunggu tapi pastinya jangan lupa untuk dengerin Ini Tak Biasa. Di mana dengerinnya? Bisa didengerin di digital platform favorit kalian seperti Spotify, YouTube Music, Apple Music, Diss, dan masih banyak lagi. Oke, dan yang terakhir mungkin boleh lah ya spill di bagian yang kamu itu suka banget di lagu ini. Dikit aja, acapella gitu. Salah satu bagian yang aku paling suka itu chorusnya yang Oke. lihat langit yang membiru, burung pun terbang pelan dan tenang, sambil berkicau dia berkata, tak perlu resah, hujan kan reda, gelap jadi terang. Oh, Mirel. Tapi kalau aku emang menyarankan ya ketika sore-sore hari ini buat mungkin karena aku pekerja, buat para pekerja gitu, pulang sore-sore hari gitu kan dengan langit-langit sore yang agak orange gitu ya, kalau pas lagi cerah sama dengerin lagu ini cocok banget gitu.
Rasanya kayak Sunset. healing gitu. Iya bener gitu, atau mungkin pagi-pagi sekalian sambil ya jalan-jalan gitu ya. Oke. Nah Mira, yang paling terakhir ya, ini ditutup boleh lah pakai quote of the day. Quote Buat of the listeners, day, ya. buat listeners, salah satu quote yang aku paling suka tuh yang kayak tadi aku ngomong sih. Itu Oke. quote yang lagi aku yang aku pegang gitu Heeh. beberapa hari ini, yaitu hidup itu kan selalu berakhir dengan indah. Jadi kalau memang belum indah berarti belum berakhir. Tuh dengerin kata Mirel ya, buat teman-teman pastinya semangat terus, dan Mirel juga semangat terus, sehat terus. Kita akan menunggu di tahun 2025 kamu datang lagi ke sini ya. Kita Siap. ngomongin EP. Sip. Oke. Aku Wulan Dan aku Mirel. bye listeners. Bye.